campuran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Suara guys, penjemputan tim Hemat oleh konvoi. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik di sasar Wondama. Bapak Jenderal campuran dari es kayu katui. Siap menerima kedatangan Bapak. Terima kasih. Jilid 2 lanjutkan kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama, Insinyur Hendrik Sakemambor dan Kepala Desa dari SKGTW MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu hati, salam persaudaraan. Waprak, Kampung Norduar, Kampung Yomber, Kampung Sewar. Mari sebelum kita mulai dengan acara tatap muka dan dialog yang di hari ini kita mulai, sebelumnya kita minta Rongkun Auria Yesus Kristus wena papok masa suar dorasde ma bebe pok maroingo doras nyakiam doras de rine wom nau sune sunse surama suko so ingo do farp sia ingo diro menua ingo de do mios de buori do dia minendo wom nau re rum de ringo sengong kiam go fando bongo kara suar serioser do farp nyak dor de mias de do bor panau ringo brepas na ino kourengo faya farari gomnau sune sufaya farari romna sura maroingo bosu sufaya maroingo ne mau bebe suwa kuse insane dia sufaya suara sura sunde maroingo mari sebai sok bebe mangono ngo okine pendi be rasdor de mias farfunyak diari gonso ngorosu ndari diaria ngofaya ban ngordo au masre gue wariru bebie dia Marco Royus ngondo dia min misalnya dia rona ngofaya ngona suara serdo dia minene dia ngor mansren wasiaku kurgon na usero barara nasirio iso do serama sisesro yo na ingo di kuah ngobong nari ari ando dia mine ngor farwau ma wasiaku kurgon ma kuandau kunam nun we fokukur saswar ma berkat mamnaf au bebi au ni ama mamnaf ino suwe mbo fara dior bero dia mine ngor farwau ne ma wasia ku korgondo rana ngo fayar nyo isof do ngo fawar di kukur bebi. Terima kasih Mansren Yesus ngo nadi ngo sa farwau dia ribia.
Amin. Dan dari Panwas kepada kami untuk tolong sampaikan kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil supaya agak jauh dari tempat kita berdialog. Sekali lagi, himbauan dari Panwas kepada kami untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak supaya agak jauh dari lokasi yang ada. Lanjutkan. Hebat! Menuju nama Pintar, hebat! Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua. Mari kita tepuk tangan untuk tanah peradaban orang Papua. Karena Roswar dan Kutus Yomber menjadi satu bagian dalam sejarah dalam tanah peradaban orang Papua. Jadi sekarang mana-mana selalu kami bawa semacam kalimat itu sebagai satu simbol bahwa kita ada di tanah peradaban orang Papua dan kita tetap menunjukkan sikap diri kita yang beradab. Jadi kita ada sama-sama dengan semua saudara yang lain ada di tanah peradaban orang Papua. Bapak calon wakil bupati yang adalah wakil bupati Teluk Kondama dan ibu yang saya hormati, Ibu Mambor yang saya kasihi. Nah, ada yang tertawa kah? Tertawa sedikit. Para ketua partai yang kami hormati, tim relawan, pengurus partai di tingkat distrik yang kami hormati, Panwas distrik yang kami hormati, mungkin dari Polsek atau ini ada yang hadir, terima yang kami hormati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat distrik Roswar, secara khusus kampung Poprak, kampung Yomber, kampung Nordiwar, kampung Seiwar yang kami hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan dan terutama napas hidup untuk kita beraktivitas. Salah satunya adalah kita hari ini berkumpul di sini. Hebat! Lanjutkan. Hebat! Dua periode. Menuju Wondama. Sehat, pintar, hebat. Kembangan di jalan, jadi ada angin yang sepoi-sepoi, tiup, bikin kita mata mengantuk. Tapi ada angin gelombang yang kuat. Jadi kami juga harus jaga perahu supaya perahu dia kuat lawan arus. Tadi kan lagi dapat jemput di laut nih. Ada yang pulang dari perahu nih, saya takut juga ini. Bikin beri lihat lur sebelah karena dong potong-potong di depan perahu yang kita pakai. Tapi itu juga lincah jadi. Iya. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan karena sudah keluar di media sosial, kalau mereka tulis begini, Insinyur Hendrik Syake Mambor MM, mantan Bupati Teluk Kondama, dan Andarias Dr. Andas Kakatui, mantan Wakil Bupati Teluk Kondama. Itu informasi yang tidak benar. Ya, kami dua adalah bupati dan wakil bupati definitif. Bisa sampai 31 Desember, bisa sampai bulan Februari, Januari atau Februari. Cuma kampanye saja yang bikin kita dua cuti. Cuti itu berarti tinggalkan tugas sementara. Jadi yang datang juga sementara. Selesai kampanye, kembali ke tempat, kami dua masuk kembali tempat tugas. Nah, ini Bupati dan Wakil Bupati hasil pilihan rakyat pemilu tahun 2020. Jadi kalau ada yang cerita itu atau Bapak dan Ibu baca di Facebook, ya jangan balas-balas, nanti tambah panjang. Yang penting tahu saja bahwa itu informasi yang tidak benar. Ya. Tanggal 23 selesai kampanye terbuka terakhir, tanggal 24 kami sudah masuk kembali.
dan kemenangan kembali kami pegang. Jadi kalau ada yang bandel-bandel, maaf saja. Ya, baik ASN maupun aparat desa. Klarifikasi yang kedua, ada isu DPRK kalau bupati yang tentukan semuanya. Itu tidak benar. Ya, tidak benar karena ada tahapan di Dewan Adat, ada tahapan di Pansel. Bupati tidak intervensi satupun. Ya. Jadi kalau ada yang datang bikin cerita yang tidak benar, tolong tanya dia. Au dapat berita dari mana? Ya, dari dalam kah dari pinggir-pinggir? Kalau dari pinggir-pinggir geser. Sebab kami punya anak satu sudah duduk di PK juga toh. Iya toh? Bapak tuh tidak mau bilang iya. Kau menyangkal Musa kan? Iya. Itu yang perlu kami klarifikasi. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kami dua ingin maju kembali? Alasan kami dua ingin maju kembali adalah masa pemerintahan kami berdua hanya 2 tahun 7 bulan, 3 tahun, tapi kurangi dengan pada pertama dilantik, terus kita mulai konsolidasi, mulai koordinasi dengan pemimpin pejabat yang lama, karena pejabat lama dilantik oleh pemerintahan sebelumnya, kemudian APBD yang kita jalani ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya, jadi kita perlu penyesuaian. Dan oleh karena itu kami tidak cepat lantik, tidak rubah pokoknya. Dan memang kami sudah berkomitmen tidak bawa orang dari luar. Yang ini sudah, yang di dalam ini. Jadi kita perlu lakukan pendekatan. Jadi pemerintahan ini pemerintahan yang melayani rakyat. Pilih dan tidak kami layani. Hemat ada di mana memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada rakyat. Itu karakter politik hemat. Ya, tidak membuat provokasi rakyat, bikin rakyat bingung. Inikah, itukah. Saya sampaikan di banyak tempat. Silakan Bapak Ibu mendengarkan visi misi dari setiap paslon lain, atau juga silakan dengar. Tapi nanti buat kesimpulan mana yang baik dan benar. Tapi hemat bicara visi misi, hemat bicara program pembangunan, hemat sudah ada di sini dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Hemat bukan baru kaget Bondama. Hemat ada dari kecamatan sampai kabupaten jadi dan seterusnya. Ya, tolong dilihat-lihat, diukur-ukur, ya, diukur-ukur. Saya suka mengatakan di banyak tempat dengan istilah menakar ketulusan nurani, ya, menakar ketulusan nurani. Yang punya nurani, yang sayang rakyat sebenarnya, dia datang waktu rakyat susah. Dia tinggal dengan rakyat, susah dengan rakyat, berjuang dengan rakyat. Itu terpanggil, bukan terpaksa. Itu hemat. Saya bersama wakil tugas di Wondama sejak tahun 90, mulai tugas di Wondama. Di masa tidak ada lampu sampai ada lampu. Di masa tidak ada aspal sampai ada aspal. Di masa tidak ada kapal putih, kapal cepat sampai ada kapal putih dan kapal cepat. Jadi itu yang Bapak dong ukur-ukur. Kami kerja cuma 2 tahun 7 bulan. Tapi Bapak dan Ibu, adakah berkat yang jatuh dari pemerintahan ini di Distrik Rosoar? Adakah tidak ada? Maka pilihlah hemat supaya itu berlanjut terus. Kalau ada yang bicara ekonomi, kita balak-balik tangan secepatnya dalam 2,5 tahun, tidak mungkin. Kami dua hadir di tengah kondisi situasi yang cukup berat. Ada COVID, ada inflasi dan lain-lain, ya, yang cukup berat. Anggaran tersedot cukup banyak. Ya. Jadi kita harus mengatur sebagaimana semua diatur dari pusat.
salah saat tidak mengikuti petunjuk pusat, anggaran ditahan. Ya, semua hampir diatur, kecuali dana DBH Migas dan dana DAU tidak diperuntukkan. Sumber dana lain semua diatur, termasuk otsus pusat yang turun ke daerah. Jadi kalau ada yang bicara begini, saya bilang, jago kalau tugas 2 tahun bisa lakukan program dari kabupaten sampai di pulau dan pesisir. Hebat lakukan itu dalam 2 tahun 7 bulan. Nah, saya katakan di berbagai tempat, tidak mungkin dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember kita tinggal, saya dengan Pak Wakil datang kasih uang 100.000 atau 1 juta kah buat mama atau bapak satu. Tidak mungkin ya. Tetapi kami coba melakukan program-program yang bisa melayani masyarakat secara menyeluruh. Dan itu tugas pemerintah. Ya bicaranya karena ada yang bilang Download tidak bikin apa-apa. Wah. Iya. Tidak lihat kan? Saya sampaikan tahun ini program yang masuk di Roswar sebesar 3 miliar. Nanti ada lagi. Salah satunya adalah pengadaan komputer, laboratorium komputer untuk anak sekolah. Ya, supaya orang tidak lari ke kota lagi. 2021 pada saat mulai asesmen di sini, pada saat kami sudah masuk dan ada asesmen nasional berbasis komputer, saya minta Pak Franky Sembuari berangkat dari Wasior, jemput anak-anak di Roswar, bawa ikut asesmen di SMP Dotir. Benar atau tidak? Itu nurani. Kalau saya duduk bangku kaki di kota, saya duduk bangku kaki di kota. Tapi hemat cinta rakyat. Saya suruh jemput anak-anak di Indai SMP, bawa ikut asesmen di SMP Rasi. Mudah-mudahan tahun ini dorong sudah tinggal di tempat, tidak lagi naik Johnson ke sana. Itu yang hemat kerjakan. Yang saya katakan tidak mungkin kami di 1 Januari sampai 31 Desember kami datang kasih uang 100.000 atau bagi-bagi untuk rakyat. Tidak mungkin. Tetapi kami coba melayani rakyat lewat itu. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Investasi itu artinya sama dengan kita tabung di bank. Tapi kalau tabung di bank nanti kita ditarik-tarik. Kalau anak-anak sekolah, kita sekolahkan anak-anak pintar, itu sama dengan kita bikin simpanan tabungan untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Nah itu investasi jangka panjang. Makanya kami kejar. Tahun ini mungkin tinggal SMP Tiranus. Saya katakan itu anak-anak Indonesia, anak-anak Papua ada sekolah situ, kita perlu dukung. Ada lagi kan yang Bapak dan coba bilang yang ada jatuh berkat di Roswar, ya pabrik ini adalah salah satu langkah dari hemat bagaimana mendukung pembangunan ekonomi yang dong bilang itu. Ada lagi yang kita sudah rancang dan siap dilaksanakan apabila Bapak dan Ibu mempercayakan pemerintahan ini untuk hemat lanjutkan pada periode yang kedua. Jadi tanggal 27 November pilih. Dalam pemerintahan ke depan kami membawa visi kemandirian dan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat di Teluk Wondaman. Keadilan dan peradaban, kita ambil ikon kita, terus terbawa bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Bagaimana peradaban kita, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting karena 11 tahun setelah Mansinam, pintu masuk pertama ada di Roswar. Tahun berapa? Ya, di sana dibilang lanjut lagi. Tahun berapa? 11 tahun setelah Mansinam. Ya, saya bicara karena orang bilang tinggal bicara ke belakang. Aku tak tahu sejarah, aku tidak bisa kerja baik di negeri ini karena bicara peradaban. Supaya hargai yang pendahulu-pendahulu kita. 1855 Mansinam, 1866, 11 tahun kemudian Mose mendarat di pantai sini.
Tete dong panah dia tapi dilihat gelau dia putih jadi ulah ini hantu apa? Toh? Mungkin hantu kan? Tapi juga saya belajar daripada Mose. Sampai hari ini saya tetap belajar dari Mose. Kenapa Mose berhasil di Yomber, di Roswar dan Tete Don jadi bunuh dia? Karena dia bawa orang dari Mansinam yang bahasa hampir sama dengan bahasa Roswar. Rumadas dan Arik. Panggayu dari sana. Jadi pasti waktu Domba Kutawar itu mungkin Rumadas harusnya bicara bahasa Doreri yang mungkin sama dengan bahasa Roswar. Jadi akhirnya Tete Don terjadi. Itu saya punya kesimpulan. Waktu masih kecamatan, saya tidur dengan Tete Don Bebro di pantai di Yomber dan Tete cerita semua bagaimana proses Mose masuk di sini, pindah berapa kali, 3 kali kah kalau tidak salah, baru dapat di tempat yang sekarang. 3 kali kan? Jadi kalau Autar tahu sejarah baru, saya harus pelajari sejarah ini supaya menghormati mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya, menghormati para orang tua yang ada di sana, menghormati mereka yang punya jerih payah yang sudah jatuh untuk mendidik orang Papua, mendidik orang Roswar. Salah satunya Bapak saya hormat, Bapak Kobus Baba, guru jemaat yang dari dulu sampai sekarang. Saya lihat Bapak bukan tetap dari dulu sampai sekarang tetap begini. Nah, Bapak dan Ibu, selain ya kata berdaya saing itu, contoh kalau kita mau ikan kita baik, maka tentunya kita siapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung supaya ikan itu berkualitas. Ini kami punya target 1 kampung 1 sarjana. Ya, buktinya kami sudah lakukan kerjasama dengan Uni Muda Sorong dan telah sudah 120 orang dan 150 orang nanti akan datang. Kalau ada yang bilang di zaman Dorang, saya mau tanya, siapa yang punya tantangan di Moju? Hemat yang punya tantangan. Kami yang tanda tangan. Saya dengar ada yang bilang, itu kami yang bikin. Kamu bikin tapi kenapa tidak selesai? Kenapa kamu tidak finalkan? Yang berani bayar 28 miliar itu pemerintah Hemat. Untuk anak-anak Undama, anak-anak Papua yang kuliah di situ. Tahun ini kami sekolahkan lagi anak-anak Bondama 30 orang, khusus anak-anak Bondama, gratis. Jadi itu misi kedua, bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, saya tidak bicara karena itu lingkungan hidup. Di sini kan tidak terlalu, tapi terima kasih kita tadi lewat itu, saya lihat jembatan dan banjir. Kami hari ini saya masukkan dalam rencana anggaran tahun depan. Ya. Kenapa saya berani bicara ya? Saya mau buat definitif. Yang akan sampai bulan Januari atau Februari tahun depan. Yang ada yang tipu-tipu datang bilang Dondo berhenti, tidak ada SK pemberhentian. Yang ada itu hanya SK cuti di luar tanggungan negara. Yang keempat tentang reformasi birokrasi, itu kita harap supaya ya contoh lahir anak-anak Papua, anak-anak Bondama yang punya mental melayani rakyat seperti Bapak Guru tadi. Dari visi dan misi yang kami bawa, kami berharap 5 tahun ke depan kita ciptakan rakyat Bondama adalah rakyat yang sehat. Sehat itu dari dalam kandungan sampai usia dewasa. Semua kalangan. BPJS juga ditanggung oleh pemerintah. Tahun ini kita bayar 7 miliar untuk layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada yang punya BPJS, tolong cepat urus supaya berobat gratis. Ya. Kemarin saya sudah cerita di beberapa tempat, kami mau jalan kampanye lagi. Ada bapak-bapak satu datang, istrinya baru melahirkan. Dia bilang, Bapak kami mau satu istri melahirkan, kami mau keluar tapi rumah sakit kita bayar. Saya bilang, kenapa bayar? Saya tidak punya BPJS jadi. Nah karena kita mau jalan, saya telepon direktur rumah sakit. Pak Direktur, Bapak ini punya biaya dan istrinya punya biaya berobat, saya yang tanggung. Saya yang bayar. Karena kita semua jalan, jadi saya tidak ada waktu untuk urus lagi. Nah itu. Setelah kita kemana? Ke Ron kan? Di jalan, sampai di Ron, direktur rumah sakit. Saya baca
dia punya pesan, dia bilang, Bapak tidak usah bayar karena kami sudah bantu urus BPJS-nya, jadi tidak bayar. 7 miliar pemerintah sediakan untuk pelayanan kesehatan gratis. Kita akan tambah terus sesuai dengan perkembangan pertumbuhan penduduk. Kadang-kadang rujukan mungkin hanya 2 juta, tong tambah 5 juta, kan tong pergi ke sana lagi, nanti ojek lagi dan segala macam. Pemerintah yang melayani rakyat. Jadi Bapak don't salah pilih, selesai. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan, jadi sehat, itu sehat, kemudian pintar. Kita berharap dengan program yang tadi anak-anak kita pintar, dan pintar ini bukan cuma anak saja ya. Nanti besok di sini tadi saya lihat ada kerajinan tangan di situ. Mama dorang nanti ketong, saya berpikir terus, saya sudah berapa kali beri tikar di sini. Tikar di sini mungkin itu yang kita kembangkan supaya besok-besok orang datang, turis datang untuk tidur di tikar. Tapi tikar yang kasih tebal sedikit supaya dia tidur tikar dan rasa kasur. Sepakat kan tidak? Tikar rasa kasur. Mari tulis hari ini supaya kita pikir caranya bagaimana kita bikin tikar rasa kasur. Nah, ide ini muncul di Roswar ya, tikar rasa kasur. Saya minta teman-teman kasih ingat saya terus ya, supaya besok kita ciptakan tikar rasa kasur. Satu konsep lahir di Roswar hari ini. Itu pintar yang kita maksud, jadi dari anak-anak sampai orang dewasa. Mama-mama kita beri keterampilan, pelatihan keterampilan, bapak-bapak juga. Saya mau tantang PKB, PW, PAR, PAM. Tahun depan, apa yang dikirim dari sini masuk Teluk? Dendeng kah? Ikan asin kah? Ikan segar kah? Silakan. Ketong satu waktu, tong duduk bicara sama-sama. Pintar, sehat, pintar, hebat. Kalau sudah sehat, sudah pintar, pasti hebat. Sebenarnya Kondama sudah terkenal, dan pasti Roswar juga terkenal. Karena ada kemiripan cerita yang sama dengan Sewa Daimoni, dengan Aitu Meri, Batu Peradaban, dengan Yende, Batu Dua di Ping di Yende. Roswar pun ada, sisa masih ada. Tempat bakar roti, tempat cuci, sumur, bekas gereja Betel. Pertama kali Natal di tanah Papua. Pohon Natal, lampu Natal kunang-kunang. Betulkah tidak? Betul. Jadi kalau orang tidak mau cinta dengan sejarah, salah sekali. Tahu sejarah baru menghargai masyarakat yang ada di situ. Maka Roswar pasti akan terkenal. Saya punya kerinduan, kalau kita menata semua sama dengan itinerary, maka kita bikin satu paket wisata. Kapal turis datang singgah dari Mansinam, singgah dia ikut Napak Tilas seperti saya dan Pak Wakil. Pertama kali dilantik kami Napak Tilas. Dari Mansinam singgah di Roswar, singgah di Yende, singgah di Windesi, masuk ke Seban Raimuni, baru terakhir di itinerary. Itu paket wisata yang akan kita lakukan apabila kita sudah menata semuanya. Maka disitulah Jomber Waprak terkenal, dan itu yang dikatakan hebat. Sesungguhnya itu Miri sudah terkenal sampai ke Indonesia. 1 bulan lalu atau 2 minggu lalu ada dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa pegawainya datang berdoa di Batu Peradaban. Ketum diam, jalan lewat saja, anggap biasa-biasa. Orang lain datang cari berkat di situ. Berkat juga ada di Jomber. Untuk pembawa acara, hari ini merupakan hari perdana. Untuk itu saya izin untuk kakak berdua, jangan kita bilang calon ya, tapi bupati. Shalom untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya pegang mic, semua sudah senyum-senyum karena kenal. Saya tidak perlu sebut nama lagi, karena semua sudah kenal. Maka hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Teluk Kondama periode 2024-2029
kita harus bisa melanjutkan. Kenapa kita harus bisa melanjutkan? Kami di sini ada 8 partai pengusung. Saya dulu kan calon toh. Saya datang kampanye juga di Papua. Tapi hari ini saya belajar untuk mengantri. Hari ini saya belajar dari Prabowo harus memberikan dukungan kepada Kakak Don 2. Kenapa? Kita tunggu antrian. Tapi bukan harus begitu kemudian 2009 harus maju. Tidak harus seperti itu juga. Tidak harus seperti itu. Tapi kita regenerasi. Jangan kita putuskan berkat kita di tengah jalan, kemudian kita ambil alih. Kalau kita orang politik itu, jangan kita disleding. Mari kita jalan untuk jalur kita masing-masing. Saya terima kasih untuk Pak Bupati karena sudah menyampaikan visi misi yang luar biasa dalam hal apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. 2 tahun 7 bulan itu waktu yang pendek. 5 tahun orang bilang tidak cukup. Kalau bisa tambah 5 tahun lagi jadi 10 tahun. Tapi di 2 tahun 7 bulan itu perubahan yang sangat luar biasa. Jadi bukan perubahan ya sebenarnya kalau bahasanya. Karena perubahan itu sudah dilakukan oleh Bapak Alberto Rey di akhir masa periode. Saya sendiri yang berdiri depan sini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR dan tahu semua itu. Kemudian Bapak Imburi, itu perubahan sudah dilakukan. Pembangunan itu tidak akan mencapai tujuan, tidak akan membuat kita masyarakat Mundama itu sejahtera. Bapak dong ingat baik. Bapak dong ingat baik. Karena saya sudah berulang kali datang ke Roswal, kemudian menyampaikan visi misi. Tadi Bapak Mambor ada bicara menyangkut ekonomi kerakyatan. Saya akan memberikan dukungan apabila di tanggal 27 Bapak memberikan dukungan dulu kepada Hemat. Kalau berikan dukungan kepada Hemat, maka tagih janji saya akan menyampaikan kepada Bapak mereka berdua untuk kembangkan lebih pesat lagi dunia perikanan. Terutama rumput laut. Kita suplai ikan ke Bentuni sana butuh ikan banyak sekali. Jangankan ikan segar, ikan asin juga mereka butuh. Kita hari ini berkampanye tidak untuk menjatuhkan, tidak untuk saling menjatuhkan, karena kita memberikan informasi atau kita memberikan kampanye itu sebenarnya kita sampaikan visi misi kita. Kalau orang yang datang baru berdiri pegang mic bicara orang itu tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan karena tidak punya konsep. Hari ini Bapak Mambor sudah menyampaikan semua visi misinya dan itu pekerjaan yang sudah dilakukan. Kami pernah juga sama-sama dengan Bapak Mambor saling baku lawan ya. Tapi kali ini saya berdiri di sini karena tujuan mulia untuk masyarakat Kabupaten Teluk Benua. Saling menghargai tadi. Kakak Don 2, hari ini saya sampaikan kepada masyarakat Roswal bahwa saya menghargai Kakak Don 2. Hari ini saya dampingi untuk berkampanye dan saya memberikan dukungan dari Partai Nasdem. Nanti di tanggal 24, 27 nanti kita berdoa semoga Bapak Domingus hadir di sini. Kenapa? Karena di provinsi Gerindra pun dukung Domingus, Nasdem pun dukung Domingus, PDI dukung Domingus, dan PAN, semua partai. Kalau di provinsi semua partai ya. Tapi kami yang memberikan dukungan itu garis komandonya jelas. Kalau garis komando jelas, maka di provinsi Bapak Domingus berhasil, maka hemat Bapak dong ingat tanggal 20. Tidak kiri dan kanan. Jangan kita bicara orang yang raba-raba. Bapak mau belanja sampai masuk bus-bus. Kalau terus masuk di bus-bus terus tidak tahu jalan keluar. Kenapa? Karena hari ini saya dengan Pak Palus yang pernah menantang Pak Mambor, hari ini sama-sama di sini karena kepentingan rakyat Mundama, bukan kepentingan pribadi. Saya dengan Pak Palus tidak egois.
Apollos Idubri. Pak Idubri kenal toh? Apollos Idubri. Iya. Tidak egois. Kenapa? Kalau kita hitung berarti 7 tahun 7 bulan. Betul ya? 7 tahun 2 bulan. 2 tahun. Harus menang di tanggal 27. Kenapa? Karena di 7 tahun 7 bulan kita yakin dan percaya bahwa dengan pendampingan orang hebat, orang pintar, orang sehat, maka apa yang disampaikan visi misi oleh Bapak mereka berdua itu akan bisa berhasil. Bapak dong tidak salah di tanggal 27 itu kok tidak usah pilih-pilih orang lagi yang baru datang meraba-raba. Kita ini kan semua tinggal di Monama, dia tahu persis karakter, tahu persis apa yang harus dilakukan, tahu di mana keran yang rusak, keran mana yang harus diperbaiki di reservoir, pipa mana yang putus, jalan mana yang putus, seperti tadi. Dan mereka berdua sudah dalam gudang pengalaman yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Saya lebih menghargai kakak dan dua. Kenapa? Karena jenjang dilakukan sampai selesai baru masuk berpolitik untuk menjadi pemimpin daerah. Hari ini saya orang politisi murni. Saya tidak mungkin jadi kepala dinas. Rumusnya beda. Tapi kalau hari ini saya jadi pegawai negeri, karena saya sombong, karena saya egois, maka saya bisa keluar dari pegawai negeri untuk menjadi bupati. Salah. Sebenarnya itu salah. Jadi jangan orang ajar-ajar kita untuk bicara orang. Jangan melihat atau menilai orang dari sisi buruknya, sisi kurangnya, menghina, itu tidak benar. Itu orang yang tidak punya metode, tidak punya perencanaan yang bagus. Jadi kalau ada yang datang baru bicara-bicara itu, saya hari ini terdanam bicara pertama di Roswar. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Saya akan kembali lagi dengan Pak Domingus untuk kita sosialisasi di sekitar tanggal 27 ke atas. Saya akan kasih informasi. Hari ini Bapak Dorang yang ada di sini, yang di belakang sana, yang ada dekat-dekat di sini, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Dorang datang karena Roh Kudus yang antar. Datang ke sini, duduk dekat dengan yang pegang mic, duduk dekat dengan Pak Bupati, mendengarkan dengan seksama, dan di belakang saya lihat Bapak dong dengar dengan seksama. Saya berharap bahwa kembali dari sini sampaikan kepada semua keluarga yang tidak sempat hadir, jangan karena janji-janji yang baru janji, tapi kita lihat bukti nyata, bukti yang sudah nyata. Kenapa hari ini saya mengalah? Karena apa yang sudah dilakukan oleh kakak mereka berdua ini dalam 2 tahun 7 bulan ini sudah sesuai dengan pikiran yang kemarin saya nantang Londua. Orang mau bicara itu Mary, sekarang orang mau pukul dada. Pergi ke Mary sana baru lihat ada perubahan apa. Jadi jangan bicara-bicara perubahan, kecuali melakukan peningkatan dalam pembangunan. Kalau perubahan itu sudah ada perubahan. Nama dulu, tadi bicara Bapak kumpul si Bapak. Saya tinggal di Sobei, kumpul-kumpul pala toh, dan Bapak pakai pelita. Hari ini Bapak Mamor bilang Bapak kumpul si Bapak mukanya masih seperti dulu. Saya pun katakan bahwa sama seperti dulu. Sampai sekarang masih tidak tahu mau daun apa nih. Apa kasih lain kan? Iya. Saya curiga ini Bapak Yunus, Bapak Kementar yang kasih daun sengiri. Tapi jangan salah pakai, nanti mancing di darat. Jadi Bapak Ibu yang ada di Roswar, hari ini kami 8 partai yang memberikan dukungan, itu jumlah DPR-nya adalah 14. Kalau jumlah anggota DPR 14, berarti sisa 6. Kalau sisa 6, kamu baku tahu di dalam saya pernah jadi ketua DPR dan saya tahu persis proses bagaimana untuk mempertahankan aspirasi. Jadi tahu, tidak akan pernah menang. 6 lawan 14 itu putus.
Sama dengan hari ini, siapapun yang nantang kakak mereka berdua ada kami. Kami yang jago-jago di Wonama sini, kamu putus. Jadi hari ini Bapak saya kasih keyakinan untuk Bapak dorang. Jangankan di Roswal, di kota itu sudah, dong bilang apa ya? Dong sudah pas sepak kiri kanan, sudah mulai gugur-gugur. Daun-daun kuning, daun-daun hijau itu mulai rubuh-rubuh sudah. Karena salah masuk di otak. Informasi yang diterima itu tidak dicerna. Karena mereka bermain isu. Ini kalau mau bicara orang bermain isu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Salah sekali, fakta. Ada niat apa kalau bicara orang? Saya kemarin bicara dengan Bapak Bupati, saya bilang begini, Pak, jangan kamu dulu kampanye pergi ke sana, kampanye di kampung-kampung, kamu kayak itu. Apa dong bilang apa? Mama kompleks. Tahu mama kompleks? Mama kompleks itu mulut bicara-bicara orang. Lihat satu lewat begini, belai. Kulkas masuk terus Bapak Bupati bilang, yo, tetangga beli kulkas sebelah yang dingin. Betul. Saya bicara ke tengah-tengah, baru saya minta maaf ke Bapak dong tadi karena oli tumpah di perahu, saya tidak jadi pakai celana panjang. Biasa pakai celana pendek, tapi tidak mengurangi hormat untuk Bapak dorang. Saya lanjutkan, saya cukup sekian. Lanjut. Saya kasih sedikit penasaran dengan Roswal. Saya hari ini di sini pun saya tidak kecewa, walaupun kemarin saya maju DPR provinsi. Bapak dong punya pilihan beda, itu hak. Tapi hari ini Bapak dong harus ingat bahwa kakak dong dua ini sudah nyata. Jadi kalau ada yang datang baru mau bicara-bicara yang ini. Bapak lu saja sudah, Pak Yupi saja sudah jadi ketua tim. Terus kami yang ketua-ketua partai ini jadi wakil ketua, sudah kekuatan yang sangat luar biasa. Saya bantu Pak Mambor dan Pak Adi ini, saya tidak minta sesuatu. Bapak nanti baru Bapak dong kasih apa, ke uang, ke apa, tidak. Tapi bagaimana untuk ekonomi tadi, kesehatan tadi yang disampaikan, itu ada di pikiran kami. Kalau kami masing-masing ini, kalau tanya Pak Paulus, kerjanya sekarang sudah ada, Pak Ibu sudah ada. Sebagai ketua atau wakil ketua YPK. Wakil ketua YPK, jadi yang sekolah YPK saja kamu melawan. Kamu melawan nanti kamu pindah. Saya lebih cenderung lagi untuk kembali mengurus organisasi pramuka, kemudian membantu Pak Mambor. Pak Mambor juga membantu saya karena saya terpilih sebagai ketua panitia. Semua harus berdoa. Kenapa? Karena kita menuju untuk 2027. Jangan ada yang bicara ini Nasar yang Paice udah bawa dari sana. Dan kita semua harus bertanggung jawab untuk Nasar ini. Jangan sampai kita di Wonama itu malu karena orang datang di Wonama kekurangan ikan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Bapak dong akan jaga itu. Kalau kamu mau sasi, kamu sasi. Ya, dekat-dekat. Jadi tong kasih makan dong dari Merauke, tong kasih makan dong dari mana, dari Bentunia dong makan ikan muara itu, bolana-bolana dong kemana dong makan ikan merah, dong pulang ke dong ke daerah. Dong rindu kembali ke Wonama. Saya pesan pikir baik-baik bahwa kita mau merubah satu kabupaten untuk jadi baru itu sangat susah. Kalau kita melanjutkan itu bisa mudah karena apa yang sudah dikerjakan ini tinggal dilanjutkan saja. Tapi kalau kita mau buat untuk dia jadi baru lagi, itu saya pikir waktu kita hanya terbuang 5 tahun dan apa yang kita rencanakan itu akan tidak terlaksana. Tetapi kalau kita melanjutkan apa yang ada, itu akan lebih baik untuk kita semua. Nomor 2 siapa yang punya? Nomor 2 siapa yang punya? Yang punya itu Roswal. Siap tanggal 27 Jawa Tengah. Andika itu adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Dewa Wonama. Silakan Bapak berdiri. Yang berikut
Bapak Insinyur Hendrik Mambor adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Teluk-Bondama. Itu dulu saya perkenalkan dulu supaya Bapak menjelaskan sedikit supaya Bapak tahu. Jadi mereka dua ini adalah pemilik Partai Gerindra dan PAN di Kabupaten Teluk-Bondama. Di situ mereka dua merasa bahwa tidak mungkin dua partai ini bisa untuk sendiri membangun kabupaten. Sehingga bagaimana mereka membangun komunikasi dengan PDIP, Nasdem, Hanura, Demokrat, PKS, dan P3. Sehingga bagian daripada koalisi ini yang dikatakan koalisi besar ini, 8 partai politik yang mempunyai kursi 14 kursi di DPRD Kabupaten Teluk-Bondama. Jadi kami ini bukan pinjam partai. Kalau kumulai, dia pinjam partai. Karena dia bukan pemilik partai. Ini kalau Bapak paham dulu, kita bicara politik. Jangan sampai masyarakat itu dipakai sebagai korban politik. Tapi masyarakat harus melibatkan diri sebagai proses pembangunan untuk ikut bersama-sama bangun kabupaten ini. Hebat! Maju! Hebat! 2 periode! Menuju Bondama! Sehat, pintar, hebat! Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kepada pimpinan partai, tepuk tangan dulu untuk mereka. Tepuk tangan untuk MC dulu. Habis itu terakhir buat saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pimpinan pemuda Kabupaten Teluk-Bondama, turunan dari kakak senior saya, kakak, mohon izin kakak Guru Matani, Ketua Nasdem. Beliau Ketua KNP Teluk-Bondama. Setelah beliau mewariskan jabatan Ketua Pemuda Kabupaten Teluk-Bondama kepada saya. Untuk itu saya mau tanya kepada pemuda yang ada di sini, mana pemuda? Pemuda berdiri. Coba pemuda, yang pemuda. Pemuda berdiri dulu, kan takut. Pemuda itu harus bisa berani tampil. Pemuda berdiri. Ini kamu punya pimpinan datang. Kamu berdiri. Silakan duduk kembali. Baik. Saya atas nama tim pemenangan Hemat, tapi juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Teluk-Bondama, hari ini saya berdiri bersama Bapak berdua karena hati nurani. Di sini juga saya mungkin kali kedua Bapak dong ya, karena ini periode kedua saya juga ada di sini untuk yang kedua kalinya. Periode pertama kami jalan dengan Bapak berdua Hemat jilid 1 menggunakan perahu KTP. Dan hari ini periode kedua, dan di sini juga saya mau sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Kampung Waprak dan Kampung Nordiwar yang telah memilih pemimpin yang memiliki hati kepada kita rakyat Bondama, yaitu Bapak Insinyur Hendrik Mambor dan Bapak Dr. Andreas Kekatu MSI. Di sini ada tim kita, dan saya tahu itu. Kalau selama perjalanan pemerintahan 2 tahun 7 bulan ini, apabila ada yang belum maksimal, entah dari Bapak atau dari kami tim, kepada teman-teman tim yang ada di tempat ini, saya mohon kesediaan kakak Kobosi Bapak untuk berdiri. Barangkali mungkin kakak ada, Ketua tim Hemat jilid 1. Saya mohon kesediaan kakak Kobosi Bapak untuk berdiri. Kakak Penias Kobosi Bapak. Saya lihat beliau pakai baju ini, saya juga langsung terharu. Wah, luar biasa. Saya pikir mungkin ada racun-racun tikus yang banyak masuk, jadi mungkin kakak dia sudah beralih kah. Ternyata luar biasa karena kakak dia masih ada dengan kita. Terima kasih banyak kakak, silakan duduk. Terima kasih atas waktu yang disediakan saya, Manajer Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Mambor, itu yang saya hormati. Mungkin sedikit saja saya mewakili masyarakat Kampung Silang dan Kampung Nyamber yang hadir pada hari ini.
mungkin saya menyampaikan maksud itu terkait dengan kehadiran kami sama dengan keluarga besar Kampung Waprak dan Kampung Lor menyambut kedatangan Bapak Bupati Mamboro serta Bapak Wakil Bupati. Izin saja terkait dengan penyambutan kami di hari ini dengan kita, kami menyambut Bapak Mamboro. Memang dari awalnya kami khusus Kampung Sewar dan Kampung Nyobar itu yang meraih dan yang memberi nilai kepada Bapak Mambor dan Bapak Kaikatu sudah terputus-putus. Hari ini saya mewakili semua masyarakat Kampung Sewar dan Kampung Nyobar dan menyampaikan hati kami. Kami tak lupa, itulah kebun kami. Kami kembali untuk mengambil tanaman yang kami sudah sedia dan kami harus selesaikan kebun itu. Jadi menurut informasi hanya sekedar menyampaikan saja, media yang disalurkan, kami khusus masyarakat ini tidak mempengaruhi, jujur, dan kami menyampaikan bahwa kami punya keterbatasan. Hati kami tetap ada di Demak. Saya sampaikan di hari ini, kami adalah basis seni dan kami sudah memikirkan sedemikian bahwa waktu yang dijalani oleh Bapak Mambor ini singkat 2 tahun 7 bulan. Saya sampaikan di hari ini karena sistem ini mengatur kami dan kami percaya. Saya belajar penuh sekali dengan Bapak Mambor. Saya berjalan sampai di Makassar, sampai di izin saya sampai di Toraja, dan ini jadi bekal hidup bagi saya. Saya yakin khusus untuk Kampung Sewar dan Kampung Nyomber, saya bungkus. Saya bungkus. Hanya yang jadi tersendat selama ini di dalam dunia, hanya di dalam unsur kecil saja. Mungkin di hari ini saya akan buka hati secara langsung. Mungkin di dalam dinas OPD, Kepala Dinas Perikanan saja yang membuat kami kecewa. Benar. Sampai saat ini kami tidak mendapat bantuan. Perjuangan kami itu sudah, tapi tidak dipandang, sehingga kami hanya sekedar. Mungkin hari ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini untuk Bapak Bupati Mambor, Bapak Wakil Mambor yang saya hormati. Saya belajar penuh tentang sistem ini. Saya dukung penuh. Tidak ada lain selain Bapak Mambor yang memberi kami orang Papua ilmu. Terima kasih waktu saya. Kita catat semua. Karena ketemu dengar saja nanti tersibuk lagi, lupa aja catat supaya kapan diingatkan. Ini kampanye sehingga tidak boleh janjikan sesuatu. Jadi Panwas, saya terjanji ya, tapi saya dengar saja, dengar dan ingat di hati. Ya, apa yang Bapak sampaikan kami akan perhatikan ya. Perhatikan karena kami masih definitif, masih aktif ya, masih aktif. Saya sudah bilang pejabat yang saya taruh, kalau itu pejabat Kristen, mempunyai tanggung jawab bukan cuma pemerintahan, tapi pelayanan. Kalau awak perhatikan, awleku. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui, Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik.